Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Atau kama qala, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. An Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Rawahu Bukhari. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Sektor 16 BSD City yang Allah muliakan, alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, orang-orang yang hadir ke masjid di waktu subuh untuk sholat berjamaah subuh, selain disaksikan oleh malaikat, dicatat seperti orang sholat sepanjang malam, juga mendapat doa keberkahan dari Rasulullah Muhammad SAW dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah bagi umatku pada pagi harinya. Kita semua termasuk mendapatkan doa dari Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad SAW. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat. Amin. Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah. Senang? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yakinlah Pak sehat dengan menjaga 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Jaga iman, jaga imun, dan jaga protokol kesehatan. Ya, gampang kan? Iman dan protokol. Kok masih kena juga? Itu pada Allah. Ya. Karena pandemi belum berakhir dan malah bertambah mereknya. Sekarang berapa? Ada merek apa lagi? Covid B berapa? Nah, macam-macam lagi. Kalau Allah menghendaki mah terjadi kapan saja, di mana saja, apa saja. Namun bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yakin nanti Allah tunjuki hidup ini dengan baik, tidak kena, sehat, aman sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktu adalah masa yang berproses, yang berlalu, dan yang akan datang. Saat yang terus berlangsung, yang tiada ujungnya dan tidak tahu kapan mulainya, itu namanya waktu. Siapa yang tahu awalnya? Enggak ada yang tahu, karena Allah adalah huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi enggak ada yang tahu kapan mulai waktu itu dan kapan berakhirnya. Karena orang di surga selama-lamanya, di neraka juga selama-lamanya, jadi nggak pernah berakhir. Nah, karena waktu ini adalah terus berproses, maka hamba adalah abdun, hamba adalah yang menghamba, dan menghambanya melalui waktu. Dan bahkan hamba itu adalah waktu.
Kata Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, innama anta ayyam, sesungguhnya kamu itu adalah kumpulan hari-hari. Innama anta ayyamun, sesungguhnya kamu adalah hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, setiap hari yang pergi, yang meninggalkan kita, kullama dhahaba yaumun, ketika hari itu pergi meninggalkan kita, dhahaba ba'duka, maka sebagian dari kamu juga pergi. Jelas kan ini? Tadi udah lewat, semalam udah lewat, betul? Jawab, betul? Pergi nggak gitu? Kita yang semalam kalau tidurnya tidur saja, yang beramal ada tahajudnya tadi sebelum ke masjid, waktunya terisi dengan kemuliaan. Yang tidur saja, ya diisi dengan tidur saja. Kalau nggak pakai bismillah, nggak pakai baca doa, nggak pakai wudu, tidak ada pahala tidur. Tapi kalau dia berwudu, dapat pahala wudunya, gugur dosa, mukanya, mulutnya, hidungnya, tangannya, kepalanya, kakinya, guguran dosanya. Tidurnya dijaga malaikat, dijaga Allah, dijaga hartanya. Dan kalau dia berwudu, sholat juga pula, dan membaca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka sepanjang malam tadi dalam jaminan Allah. Lalu dia terbangun, kemudian dia bangkit, wudu, sholat, tahajud, witir, lalu ke masjid. Masya Allah. Seluruh waktu sepanjang malam, meskipun tertidur, itu tetap jantungnya, nafasnya, pikirannya, seluruh anggota tubuhnya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu, mentauhidkan Allah. Jadi waktu hamba dan tauhid tidak bisa pisah bagi orang yang beriman. Baginya waktu itu adalah dirinya. Ya bna Adam, innama anta awqat. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu adalah waktu-waktu, detik-detik. Lahir, waktu. Membesar, waktu. Sekarang, waktu. Nanti, waktu. Ternyata kita semua ini berada dalam waktu. Maka rugi bagi orang yang tidak mengisi waktu dengan menjadi seorang abid. Abdul menjadi abid, hamba menjadi penghamba. Menjadi abid yaitu orang yang menjadi hambanya Allah, yaitu menghambakan dirinya dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas itu surah Ad-Dariyah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi abid, menjadi seorang hamba. Lebih tinggi menjadi seorang yang salih. Kalau sudah jadi salih, maka waktu-waktunya adalah terurai bersama dengan Allah. Dirinya menyatu dengan Allah, tapi tidak sampai kepada wihdah, kita belum. Tapi baru menjadi seorang hamba yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap waktunya terisi dengan pikirannya, ucapannya, sikap, perbuatannya, amalnya adalah lillah. Itu waktu. Dan waktu juga kita artikan paling gampang, tahu-tahu. Apa Pak? Jawab. Waktu itu tahu-tahu apa?
Tahu-tahu, lu tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah nikah, tahu-tahu punya anak, tahu-tahu, lu tahu-tahu pandemi udah setahun Pak, Maret. Sesungguhnya ada bulan Desember ya, rame fisik di dunia sudah dari bulan November, Desember. Indonesia itu juga maju mundur, dan sampai sekarang masih maju mundur, nggak jelas. Kalau lockdown, seluruh dunia lockdown, udah 2 minggu beres, sedunia lockdown beres, ikuti petunjuk Rasulullah. Rakyat dijamin dengan anggaran negara, gitu. Selama 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan, nggak boleh semua tutup, nggak boleh masuk, nggak boleh keluar, udah di rumah semuanya. Yakin itu nggak kemana-mana itu virus, yang nempel mati, hilang, udah. 3 minggu berikutnya, 1-2 minggu udah lockdown, 1 minggunya persiapan, 1 minggu lagi dibuka, udah beres. Kalau semua lockdown, semua berhenti, tidak beraktivitas, di rumah saja. Kenapa kok nggak berani? Karena tauhidnya kurang. Coba lihat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, ngaji biar nggak ngantuk. Ayo. Nadanya kayak saya ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Al-ayat. Tidak akan menimpa kamu suatu musibah kecuali terjadi dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa orang yang yakin beriman kepada Allah, yahdi qalbah, aku tunjukkan kepada hatinya, atau Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Jadi ada jalan. Masalahnya apa? Enggak beriman. Tapi itu setan. Udah istirahat di rumah, total berhenti, semuanya berhenti, tutup semua di rumah saja, kecuali toko yang kemudian itu diatur supaya rupa ketatnya sehingga tidak menularkan. Bandara tutup semua total, kayak Arab, maju mundur. Yang sekarang yang dari Arab yang datang ke Indonesia yang itu yang virus baru, tutup aja, maju mundur, pengen dapat duit, nggak percaya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Karena begitu petunjuk Allah aman, maka kita sekarang ini karena nggak pada jelas, Jepang tutup, Korea tutup, alhamdulillah itu beritanya nggak ada kayak Indonesia yang hari nambah. Nah, ini waktu yang menghancurkan kita atau kita yang menguasai waktu. Waktu kita kuasai atau waktu yang menguasai kita. Halo? Jelas kan nih? Karena tahu-tahu loh, umur saya udah sekian tahu-tahu anak kita udah mau nikah, tahu-tahu anak udah sarjana semua, ada 4. Berarti udah tua dong bapaknya. Yang pasti karena waktu tahu-tahu. Dan manusia banyak yang terlena, banyak yang tertindas, banyak yang hancur. Kata Rasulullah yang berasal dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihima
kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang manusia terlena, yang manusia hancur karenanya, yang manusia menjadi kacau balau dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, sehat dan kesempatan saat menjadi pejabat. Banyak yang hancur karena kesehatannya, banyak yang hancur karena jabatannya. Ingatnya kalau sakit, ingatnya kalau udah ketangkap KPK. Sebelum ketangkap KPK ngomong, ya kalau saya sih tidak perlu yang muluk-muluk yang susah lah, nggak perlu ilmiah, cukuplah yang pendekatan humanisme. Takut aja malu keluarganya, ingat anak sama istri, pasti bisa tidak korupsi. Yang begitu ngomong, nggak pakai lama ditangkap. Yang nuduh-nuduh orang waktu zaman itu korupsi, dia yang ditangkap. Saat menjabat, saat itu waktu menjabat, mendapat amanah, tapi dia tidak amanah, berkhianat. Dan sekarang banyak ulama yang terjerumus karena jabatan, kesempatan, faragh, kesibukan. Bahkan ulama nomor 1 di Indonesia begitu menjabat menjadi wakil kepala desa, ya, fatwanya berubah. Oh, dulu BPJS haram, sekarang ya nggak apa-apa lah. Itu wakil kepala desa ini kan soalnya live, salah nyebut ITE. Misalnya cari-cari, kalau ulama yang benar cari kesalahannya, kalau ulama yang nggak benar dicari kebenarannya. Kok tahu Pak? Sekarang ngeri-ngeri sedap, jadi harus hati-hati banget. Bahkan di antara kita juga ada yang berkhianat. Bahkan di antara ustadz di antara kita juga begitu, ada di tengah-tengah kita sendiri, mengerikan. Dan bahkan teman saya juga begitu. Oh, itu sangat radikal. Na'udzubillah min. Saat menjabat, saat berkuasa seperti itu. Dan laporan terakhir di YouTube, oh itu orang-orang yang menghina konvensi kita, tas ditembakin, berarti dia yang nyuruh. Saat berkuasa bersama penguasa, dia seperti kelompoknya Haman, kelompoknya Qarun bersama Fir'aun. Tapi Musa, perhatikan Musa alaihissalam, ketika dikejar sudah mepet ke laut, sudah sampai di pinggir laut, sudah nggak bisa kemana-mana, maka anak buahnya, umatnya, jamaahnya ngomong, ya Musa, kita akan ditangkap, kita akan mati. Tapi kata Musa apa? Sekali-kali tidak, Allah pasti menolong kita. Ada keyakinan, ada tauhid. Kapan itu? Ibu saya nggak tahu, tapi pasti. Kira itu ya di korban. Allah tunjuki hatinya. Maka malaikat datang, ya Musa, itu tongkatmu tolong sabetin tuh ke laut. Musa nggak pakai ngomong, lah buat apaan tongkat disabet di laut? Apa manfaatnya? Enggak pakai mikir begitu, enggak pakai bantah. Kalau Allah yang perintah, samina. Dia lakukan, pada mikir yang terjadi apa. Dan itulah yang namanya ujian terjadi saat detik terakhir. Dan sekarang sudah nggak ada. Ada yang buat kita adalah karomah, ada yang buat kita adalah bukan mujizat, pertolongan Allah, bisa karomah, bisa yang lain, dan seterusnya. Tiba-tiba loh, besok bayar kuliah, semalam udah ada. Pagi-pagi paman datang, tok-tok, assalamualaikum, datang jauh. Saya kangen ya sama Pak Bude. Si Andi gimana? Iya, alhamdulillah mau bayar kuliah hari ini. Dan ternyata belum ada. Oh, pas banget saya bawa nih. Dia ingat ayat surah Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun.
aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Allah masih ada kehidupan. Perhatiin tuh, mereka bertanya pada Muhammad tentang infak dikemanain, gaji bapak itu dikemanain, pensiunan dikemanain. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, ma anfaqtum, apa-apa yang kamu infakkan, min khair, dari harta yang bagus, bukan sisa. Fal walidain, kasih kedua orang tua. Bal aqrabin, nah ini dia, kerabat dekat. Maka pebudenya, oh ya dengar, suaminya udah nggak ada, janda, masih punya anak 3, laki-laki dan perempuan yang masih kuliah, yang masih sekolah. Maka pamannya berinisiatif untuk mengunjunginya dan membuat duit. Dan ternyata pas dibutuhkan dari kuliah ada. Semalam dia berdoa, ya Rob, anakku udah masuk kuliah, diterima. Engkau maha kaya, cukupi ya Allah dengan yang halal, jauhkan yang haram, dan hamba tidak perlu minta meminjam pada siapapun kecuali mengadu padamu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Dia katakan begitu. Ya Allah, cukupkan hambamu dengan rezeki yang halal, jauhkan yang haram, dan cukupkan mampukan kami dengan rahmatmu sehingga kami tidak minta pada sendiri, tidak minta pada yang lain, minta sama Allah. Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb. Ar-Razzaqnya Allah bekerja. Sifat Ar-Razzaqnya Allah bekerja. Pamannya datang, yang nyuruh Allah. Kayak mbak ibu anaknya udah langsung bayar teko, datang. Ilham Allah datang, bawa duit di situ, anterin, tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Ini kayak pagi ini juga saya nggak jelas waktu ini. Saya kirim WA ke Ustaz Atep, nggak dijawab sampai hari ini. Ustaz, saya insya Allah kalau Ramadan ada tarawih tanggal sekian. Tiba-tiba masih saya telepon, Assalamualaikum, Ustaz sehat? Alhamdulillah. Ramadan udah saya ACC tuh, alhamdulillah. Terus satu besok, alhamdulillah. Jumat itu sama minggu nyambung tuh, rizki datang, alhamdulillah. Rizkinya apa? Bukan duit. Bisa silaturahim, ketemu Ustaz Atep pagi, ketemu Mas Tisa lagi, ketemu lagi, Wajib Apendi lagi. Ketemu terakhir kan di bulan Desember 2019, pernikahan anak saya. Walaupun nitip sama anaknya. Tapi kan apa ada tulisannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih Baji, saya doakan. Saya nggak undang semua, masih cuma 5 orang. Sini juga saya ada 5 orang aja. Masjid saya asuh ada 50 masjid. Kalau paling 5 berapa? Berapa orang Pak? 25. MT banyak, sehingga kemarin itu saya denda sama gedung melebihi kapasitas. Saya undang 1000, yang datang 1276. Jadi saya diurusin denda 1 juta. Alhamdulillah kebayar. Karena dia dihitung Pak, tok. Yang 75 itu dari panti sama pendampingnya. Jadi yang itu free. Nah, setiap 100 orang nambahnya 1 juta. Alhamdulillah dendanya 1 juta. Tambah karena melebihi kapasitas undangan yang disiapkan. Jadi seketat itu Pak. Alhamdulillah. Ayah muda, teman-teman, sahabat yang mulia, itulah waktu. Tiba-tiba ujung-ujung, tiba-tiba masih saya telepon. Ya, Ustaz Atep belum dibalas. Maaf ya, ceritain ada orangnya ya. Biar tenangin, insya Allah untuk aja ya, berjempol atau apalah. Jadi kalau WA grup juga begitu Pak, jangan didiemin, kasihan. Padahal udah contreng biru atau kadang-kadang malah dirahasiain, nggak contreng biru tetap aja, tapi kan diklik udah dibaca, bisa dicek. Baik.
Bayangkan kalau itu istri kita yang WA, nggak dijawab, kayak apa rasanya? Ya. Oke, saya lanjut. Waktu tahu-tahu membunuh atau dibunuh? Mari. Sekarang kita lihat apa kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini tabi'in. Innal laila wan nahara yakmalani fika fa'mal fihima. Kurang semangat. Innal laila wan nahara yakmalani fika fa'mal fihima. Nah itu nyenengin Ustadz juga pahala. Saya berusaha untuk menyenangkan biar gak ngantuk, biar seru, ada feedback. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untuk kamu. Innal laila wan nahara yakmalani fika. Malam siang itu bekerja untuk kamu, untuk manusia, untuk kita. Fa'mal fihima, maka isi dua malam itu, kerjasama dengan malam dan siang itu dengan amal. Siang malam dia bekerja untuk kita, menemani kita. Kita tidur tetap siang, betul? Tahu-tahu juga sore, maghrib. Kita melek sepanjang malam, subuh akan datang. Dan dia terus bersama kita. Itu yang maksud dengan yakmalani. Dua-duanya itu beramal, berusaha, dan dia menjadi teman, bahkan dia bekerja untuk kita. Ngasih tahu dengan apa itu jam, tentong jam 4 kurang seperempat. Oh bangun, karena jam 4 lewat 40 berapa? 41 atau 44 itu subuh, punya waktu untuk tahajud. Dia ngasih tahu, dia bekerja untuk kita, maka bangun. Subuh bekerja untuk kita, bangun. Sampai suruh kita ngaji, setelah 10 menit kita sholat Isya. Setiap hari, setiap malam bekerja untuk manusia. Maka isi kerjasama dengan hari-hari itu, dengan malam-malam itu. Niscaya waktu-waktumu dia menjadi saksi. Ya Allah benar, jam sekian kakinya di masjid ini, di shop yang kesekian, di tanda silang yang kesekian, waktunya dan tempatnya bersaksi. Juga kakinya bersama-sama bersaksi. Lalu catatannya komplit oleh dua malaikat, raqibun atidun. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah. Ini kan baru masuk. Nanti itu apa itu? Koma. Allahu Akbar. 54 baru masuk surutnya kan. Ma yalfidu, tidak ada lafaz, tidak ada kata-kata, tidak ada niatan, tidak ada suatu perbuatan dari pikiran, niat, ucapan sampai amal, qaulin, perkataan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali dengan rapi tercatat oleh raqib dan atid. Waktu yang lewat menjadi catatan raqib dan atid. Raqibnya aja ada, tidak usah. Dan kalau terpaksa sudah berbuat amal jahat, amal nggak soleh, amal soleh, tutupi dengan amal yang soleh. Iringi perbuatan dosamu dengan amal soleh, supaya ketutup, nanti begitu ditimbang lebih berat amal solehnya. Maka akan Allah hapus. Ingat Pak, dihapus itu masih ada bekas. Dan orang yang pernah berbuat
dosa dan itu enak dosanya, maka akan ulang. Hari ini mungkin terlambat, nggak apa-apa deh, baru sekali. Besok terlambat lagi, nggak apa-apa. Niatnya kan mau sholat jamaah masjid. Besoknya nggak berangkat, maka keempat kelima udah jadi biasa. Nggak apa-apa lah ke masjid lagi pandemi. Jadi alasan pandeminya. Niat kuat pengen ke masjid, tapi ditutup masjidnya, dapat nilai. Kenapa? Karena udah biasa ke masjid. Ketinggalan sholat qobliyah, subuh kan besar banget pahalanya. Tetapi udah biasa, maka dia dianggap. Dan dia boleh mengajarkan setelah sholat subuh. Dia pindah tempat agar tidak dilihat orang, nanti jadi fitnah. Dia sholat, qobliyah dikodok, boleh. Ada keterangan tuh. Dia udah biasa, kalau nggak biasa nggak boleh. Nggak dikerjakan juga tetap dia berpahala. Kenapa? Dia udah biasa. Cuman karena ketinggalan. Ketinggalannya, mau berangkat mulus ke kamar mandi, pergi ke masjid, sudah tahiyat akhir, dapat pahala jamaahnya. Makanya orang safar dapat pahala sebagaimana kebiasaannya, walaupun dia nggak tahajud karena sepanjang malam itu pesawatnya. Berangkatnya jam 8 malam, maka 9, 10, 11, 12 berapa? Kalau ke Jeddah 9 jam diperangi 4 baru sampai sana. Berarti tahajudnya tidak sempat. Maka kalau dari tiap hari dia tahajud, qobliyah ba'diyahnya, sholatnya kali qasar dijama, maka tidak perlu. Maka dianggap dia juga sudah biasa qobliyah dan ba'diyah. Kalau zuhur 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat dan atau 4 rakaat ba'diyah, maka dia sudah dapat. Itu kalau orang sudah istiqomah. Makanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mending mana karomah apa istiqomah? Istiqomah karena tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya. Malaikat turun menjaganya, jangan takut, jangan khawatir, dan dijamin surga. Para istiqomah, alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Bilang jos, kasih. Mantap. Terakhir, ini Pak Abu Bakar Siddiq berkata kaitan dengan waktu. Innallaha haqqan bil-lail la yaqluhu bin-nahar walillahi haqqun bin-nahar la yaqluhu bil-lail. Innallaha haqqan bin-nahar la yaqluhu bil-lail walillahi haqqun bil-lail la yaqluhu bin-nahar. Allah punya hak di waktu siang dan menolak di waktu malam. Allah punya hak di waktu malam dan Allah menolak di waktu siang. Haknya siang apa? Mulai pagi zikir, mulai ba'da subuh zikir pagi. Hak Allah disebut-sebut namanya, duhanya dikerjakan, duhurnya qobliyah, ba'diyahnya, duhurnya berjamaah. Asalnya itu siang, pagi sampai siang. Hak Allah kerjakan. Malam nggak bisa lagi ditolak kalau kerjakan duha mau malam hari ditolak. Demikian juga malam Allah punya hak disembah isya. Pertengahan terakhirnya tahajud dan witir dan tidak bisa dikerjakan di siang hari. Allah tolak kalau dikerjakan di siang hari. Begitu seterusnya. Hak-hak Allah tunaikan, maka dijamin oleh Allah SWT. An-Nahl 97 sering saya sampaikan. Terakhir ini, perhatikan, ikuti. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayat, perhatikan. Man amila sholih, siapa orang yang beramal sholih, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia percaya, dia bertauhid kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Alhamdulillah. Corona karena duit cukup, sehat ada, yes. Rohani, yes. Keluarga bahagia, sejahtera, damai, sentosa. Alhamdulillah. Karena Allah jamin falanuhyiyannahu, pasti kami jadikan kehidupan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang penuh pesona, cinta dan bahagia. Di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah, dan mendapatkan balasan ajrahum, pahala bagi mereka, bi ahsani, lebih baik, bima kanu ya'malun, dari apa yang dia kerjakan di dunia. Allah balas lebih baik, pahalanya gede, hidupnya baik, kematian yang husnul khotimah, di alam kubur mendapat nikmat, ditidurkan, istirahat sampai hari kebangkitan, kemudian siratnya selamat, di maksarnya selamat, masuk surga, dan boleh memberi syafaat kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang dicintainya. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asik, mantap. Udah, ada pertanyaan silahkan. Gak ada. Seneng kalau gak ada. Ada Ustaz. Ada. Ayo silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ada yang namanya Sedekah. Ya. Nah, ini prioritasnya mana? Padahal misalnya di keluarga kita ada yang butuh, ada juga masjid, ada uangnya itu pas-pasan, itu yang mana itu Ustaz? Prioritasnya mana? Iya, prioritasnya adalah manusia yang wajib ditolong duluan. Siapa mereka? Lihat dulu keluarganya, kerabat dekatnya, baru yatim, baru miskin. Lihat Al-Quran Al-Baqarah tadi 215. Ma anfaqtum min khair, apa yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, jumlahnya nggak terserah kan? Walidain, lihat orang tuanya, antar pak, ma, nih, oh aku udah cukup nak, ya udah kasih yang lain. Lihat kakak, adik dan ponakannya, oh kami cukup, cari baru yang ketiga, wal yatama wal masakin. Urutan yang ketiga, wal yatama, yatim, wal masakin, miskin, wabni sabil, orang-orang yang kekurangan biaya dalam perjalanan, kuliah, pesantren, ya, markot yang sambil kuliah perlu biaya kuliah, nunggu honor masjid kurang, tanya dia, kamu kuliah bagaimana? Insya Allah kurang 1 juta lagi. Kasih. Bapak berapa adanya? 100. Yang untuk ini kasih. Nanti bapak cari yang lain dan seterusnya. Itu urutannya. Tentu yang pertama istri dan anak. Al-Baqarah 233. Ya. Al-Baqarah 233. Seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya, wajib hukumnya. Setelah itu kemana? Bapaknya, ibunya, kerabat dekatnya, kemudian yatim, miskin. Bangunan, kalau zakat ada hitungannya. Kalau uang bapak sampai setahun, umur setahun, mencapai nisab, keluarkan. Kalau nggak mencapai nisab, aman. Zakat fitrah wajib dikeluarkan. Hari itu, malam itu, sebelum Syawal, sebelum sholat Id,
Di khutbah yang kedua sudah dibayangkan yang lebih bagus 3 hari sebelumnya dibagi udah, karena bisa buat persiapan. Kalau butuh baju bisa beli baju, kalau butuh makan bisa beli beras, beli daging. Lu ngasihnya malam takbir, kapan belanjanya? 3 hari sebelumnya kasih. Dan jangan mendapatkan lagi apakah butuh beras atau tidak. Karena fatwanya ada 2 yang membolehkan, boleh diganti dengan uang yang setara. Dan rata-rata sekarang masyarakat miskin seneng duit, betul? Dan kita nggak ribet gotong-gotong beras, kemudian limbang beras. Dan mereka gotong juga berat. Apalagi nenek-nenek bawa 2 kilo juga berat banget. Kasihnya kenteng maksudnya. Ambil yang mudah, tapi tidak mengurangi, tidak menghalangi, dan tidak mengubah esensi itu. Kita gunakan akal yang benar. Kalau yang kelompok lain kan harus beras. Kasihan amat, sekeluarga 3 karung beras, nggak bisa diuangkan, makan beras doang. Itu ada tuh di grup yang lain, kudu beras, ngeri. Orang miskin dapat beras banyak, tapi dijual kanggo sopo tuh itu bajunya piye orang lebaran. Hari raya itu, hari fitri itu pakai baju, nggak punya apa berasnya saya jual. Nah, boleh ada berasnya dan ada uangnya. Uangnya bisa buat beli baju dan juga beli lauk, beras sudah ada. Ngotak lagi. Kalau zakat ada hitungannya. Sedekah tiap pagi kira malaikat mendoakan. Siapkan di kantong kita selalu ada duit. Gak usah banyak-banyak, rutin aja dicoba contoh doang. Nanti keluar, masukin. Gak usah banyak-banyak, 10.000 aja. Tiap pagi itu udah 300.000 buat sebulan kita. Tiap pagi aja masjid. Dan jangan lupa di belakang sana ada investasi tempat berwudu. Setiap orang berwudu dapat pahala mengalir. Nah, itu kita taruh situ, nggak usah banyak-banyak, ikut nggak usah banyak-banyak. Tapi tiap lewat 100, lewat 50. Tapi rutin ngasih ke pengurusnya, kasih juga gak enak, gak apa-apa gak enak. Tapi bukan ria. Tapi bukan gak enaknya karena musuh gak sedekah gak enak, gak apa-apa. Jadikan aja sebagai motivasi. Ini sedekah, ini jadinya musuh gak kejadian. Saya termotivasi, saya harus jadian. Gak akan mengurangi harta kita. Taruh. Harta yang dibuat belanja habis. Harta yang buat barang rusak. Harta yang dimakan bikin penyakit, betul? Tapi harta investasi untuk jariah abadi sampai hari kiamat kalau nggak rusak. Selama dipakai pahala mengalir. Alhamdulillah. Prioritas itu yang kesekian. Setelah manusia baru bangunan. Manusia lupa urutan tadi. Suami, anak, istri, warga, ada yang bapak ibu, kerabat, yatim, miskin, fisabilillah. Termasuk fisabilillah Pak. Boleh nyumbang saya, boleh nyumbang beliau. Kalau saya sudah kaya apa di BSD? Nah, kalau fisabilillah mah nggak melihat kaya miskin. Kalau guru makasih aja. Iya serius. Kemarin Ramadan saya kan nggak kemana-mana. Itu masih dapat ya sekian puluh JP. Dari masjid dari nyumbang. Ustaz, kirim tahu sini kasih nggak? Kayak enggak. Tapi ada zoom sekali, ada zoom sekali. Ada yang bisa. Jadi jadwal tertentu dikasih dikirim ke. Alhamdulillah tertutup. Semua yang terjadwal dikasih. Karena duitnya udah ada. Buat siapa? Memang rencana buat Ustaz. Insyaallah fisabilillah. Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan dakwahnya, dengan ngajar-ngajinya, dengan marbotnya dan segala macam. Mereka berhak menerimanya. Salah satu asnaf 8 itu fisabilillah. Orang bukan bangunan. Gitu Pak ya? Siapa lagi? Sampai nanya, oh nyusahin orang itu masalah. Bayaran mana enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bekasi di awal tadi Ustaz sampaikan tentang Az-Zariyat 56. Ya. Jadi kalau jin dan manusia itu untuk ibadah yang disampaikan, jadi kita kadang terjebak hanya pada ibadah mahdhah. Ya. Jadi
kalau sebagai seorang hamba nih, mungkin kita apa karakteristik ciri seorang hamba? Harusnya menjadi hamba itu harus full time terus menerus. Kalau ibadah makhluk dan sholat ya on the time, sholat, puasa, zakat pada waktu-waktu tertentu. Kalau menurut Ustaz Ono, Ya, karakternya menurut Ustaz Ono apa? dia menjadi seorang hamba yang utuh tadi. Iya, menurut Ustaz Ono gimana? Kali ini. Jadi bahwa Allah tidak jadikan cinta manusia kecuali untuk menjadi hamba Iya. yang terus menerus hamba itu. Jadi kadang-kala kita pakai sajadah di masjid, tapi di luar masjid juga lupa tadi. Karena kita akan terikat pada ibadah-ibadah Allah. Nah, menjadi hamba yang utuh ini yang perlu kita ini. Kedua, berkaitan dengan tauhid tadi juga karena disampaikan urgensinya dengan tauhid. Kita seringkali juga menyampaikan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyahnya mana? Kalau kita baca surat Anas kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi kan ini harus jadi satu untuk pemahaman bagaimana nih Ustaz. Nah, kalau ini saya jawab ya. Yang tadi udah kan jawab sendiri kan? Alhamdulillah. Menjadi abid sejak lahir sampai mati, bahkan bertemu dengan Allah tetap abid. Jadi seorang hamba yang menghambakan diri. Maka kewajibannya menghambakan diri. Maka tadi 2 waktu malam dan siang itu bekerja untuk manusia, lalu beramal di waktu siang malam itu. Berarti sepanjang waktu. Tidak boleh tidak jadi hamba. Karena menjadi hamba dan kewajibannya menghambakan diri itu menyembah Allah dalam semua urusan, baik itu yang makhluk maupun baru makhluk. Bismillah mau berangkat kerja, Bismillah mau senang-senang sama istri, Bismillah mau tidur, Bismillah mau naik kendaraan, Bismillah itu berarti dia menghambakan. Dan dari rumah berangkat Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata, itu menghamba sehingga kalau tidak apa-apa udah terserah Allah aja. Itu satu. Yang kedua, ada 2 tauhid, uluhiyah dan rububiyah. Rububiyah kita meyakini bahwa Allah itu yang mencipta, yang memelihara, yang ngasih rezeki, yang melindungi, ya, yang menjaga, yang mencintai, mengasihi. Itu sifat Allah dalam sifat tauhid rububiyah. Yang ngasih rezeki siapa? Jawab, siapa? Rububiyah. Yang mau selesai siapa? Yang menjaga kita siapa? Nah, itu rububiyah. Jadi kita yakin pada Allah bahwa semua ini dalam kendali Allah. Nah, ada tauhid yang uluhiyah. Yang ini sifatnya kembali menghamba tadi. Yang wajib sembah hanya Allah. Yang wajib dimintai doa, mintai sesuatu Allah, yang perlu diharapkan Allah. Allah merajai, Allah menguasai, itu tadi semua rububiyah di surah Anas. Tapi pada saat yang lain, seorang hamba harus menghamba, maka penghambaannya itulah uluhiyah. La ilaha illallah, tiada ilah yang wajib sembah kecuali Allah. Maka rububiyahnya berubah bersama-sama menjadi uluhiyah. Bismillah ya Allah, rizki darimu, tapi aku wajib bekerja agar aku turunkan rizki. Rububiyahnya turun, uluhiyahnya ya Allah, aku bekerja ini karenamu. Uluhiyahnya turun, ini mengabdi kepadamu. Aku punya keluarga, mereka harus hidup dengan baik. Maka gaji yang aku dapat, kewajiban aku ibadah kepadamu. Jadi saat yang sama, satu titik, rububiyah dan uluhiyah menyatu. Wajib usaha, uluhiyah. Yang ngasih, rububiyah. Bekerja, uluhiyah. Yang ngasih rezeki, rububiyah. Jadi dapat rezeki kalau dia uluhiyah, bismillah, maka dia dapat dua-duanya. Dan langkah kakinya menguburkan dosa, berangkatnya menguburkan dosa, pulangnya membuat dosa, rezekinya halal, berkah, dan keluarganya dikira sejahtera. Kenapa? Allah. Maka saat yang sama, stasiun yang sama, waktu yang sama, maka rububiyahnya masuk, uluhiyahnya masuk. Begitu Pak. Uluhiyah
Kekuasaan sama dengan rububiyah. Karena yang menguasai, yang menjamin, yang memberi, yang mencipta, dan semua kalau yang Allah saja itu rububiyah, mulkiyah. Tetapi kalau yang dari hamba kepada Allah itu ilah, uluhiyah. Yang ini debatable untuk yang mulkiyah. Tapi dari arahnya, kalau dari Allah ke hamba itu rububiyah. Kalau hamba pada Allah uluhiyah. Menyembah, mengharap, meminta itu uluhiyah. Pengasih, penyayang, memberi, menguasai itu Allah. Rububiyah. Karena menguasai uluhiyah, Allah menguasai hamba, menguasai kekuasaan, itu adalah rububiyah. Dari Allah kepada hamba rububiyah, dari hamba kepada Allah uluhiyah. Itu yang paling mudah dipahami oleh awam. Kalau nanti kita masuk alam, nah barulah kita cerita yang berat dikit. Ya, kalau untuk pakai yang cukup lah yang begini ya, Mas ya, sambil nutup S2 kan, oh itu aku kerja ini ya uluhiyah. Tapi untuk rezeki itu uluhiyah. Ya Allah, saya kerja nih dibuat karena Allah aku bekerja. Ya, nanti banyak yang datang. Oh, Allah menghendaki ngasih banyak pembeli rubiyah. Ya Allah, jangan hujan biar laku. Tapi kalau hujan juga laku juga. Dua-duanya masuk. Alhamdulillah. Yang penting saya udah berangkat kerja. Ada atau nggak ada duitnya, urusan Allah. Begitu. Takdir kita minta, takdir kita harap. Dengan usaha, doa, ya ikhtiar, doa, tawakal, takdir datang. Yang mentakdirkan Allah, makanya rububiyah. Mendapatkan takdir uluhiyah. Karena dengan doa dan ikhtiar tawakal itu adalah uluhiyah. Itu mudahnya begitulah. Kalau kerja doa nggak jadi uluhiyah. Tetapi kalau dia mengharap, ya Allah, Engkau yang menguasai rezeki, Engkau yang menguasai semua terjadi. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Engkau yang maha memberi rezeki, berikan aku rezeki dengan pekerjaan ini. Bismillah, dapat rezeki, insyaallah. Ya, pas. Istighfar. Astagfirullah wa natubu ilaih. Astagfirullah wa natubu ilaih. Astagfirullah wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Dzal Jalal Ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ketakwaan, hidayah, penjagaan dan kekayaan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan yang haram, mampukan kami dengan rahmatmu sehingga kami tidak minta kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Ya Allah, waktu yang telah lalu banyak tergores dosa, maksiat, kezaliman, ketidakadilan. Maka ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ighfir lana, ya Tawwab alaina. Engkau yang Maha Pengampun, ampunkan semua kami sejak balik hingga saat ini. Bahkan akan datang dosa-dosa yang sudah kami lakukan, lalai-lalai yang sudah terjadi, dan maksiat-maksiat yang berlangsung. Engkau Maha Pengampun, ampuni kami. Kami bertobat ya Allah, terimalah tobat kami. Dan ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan halal thayyiban barakah
Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, manfaat, serta amal-amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitnah wat ta'un corona wal juhdi wal qahdi ma sumawalu. Ya Allah, hindarkan kami dari bencana, musibah, bala, ta'un, corona, fitnah, dan semua yang menghancurkan, merugikan kami. Selamatkan ya Allah, bebaskan ya Allah dari corona, COVID-19 dan COVID yang lainnya, serta virus-virus yang lain. Selamatkan kami hingga husnul khotimah, kematian kami. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.